Para sahabat, ada seorang mahasiswa bimbingan saya yang sudah berkali-kali diskusi dengan saya. Dia selalu menyebut dirinya aku. Awal-awal saya diamkan aja, saya batin saja. Tapi lama-kelamaan beberapa kali ketemu lalu saya protes. Bro, jangan menyebut dirimu aku, karena sebutan aku itu congkak, sombong. Saya tidak suka sama orang sombong, tidak suka sama orang congkak. Rakyat juga tidak suka sama orang congkak. Biarkan sebutan aku itu hanya milik Soekarno atau milik orang-orang kosmopolitan milenial yang ada di Jakarta. Sebaiknya Anda menyebut saya, ya. Saya itu sebenarnya kependekan dari sahaya. Jadi kita merendahkan, ya, bukan rendah diri, tetapi merendahkan hati. Ya, dia baik gitu ya. Tapi setelah ngomong ya lagi-lagi dia ngomong aku lagi, saya protes lagi ya. Tolong ini dicamkan ya. Memang ini soal moralitas, dan moralitas tentu absurd ya. Tapi paling tidak kita, ini kan sebuah ajaran ya. Saya tidak sedang menggunakan moral untuk mencaci orang, tapi ini mengajarkan. Ini antara aristokrat orang besar dengan rakyatnya. Rakyat itu tidak suka sama orang-orang besar aristokrat yang sombong. Mereka tidak suka kalau direndahkan. Mereka tidak suka dengan sebutan tukang bakso gitu ya. Ya sebaliknya memang para aristokrat orang-orang besar itu tidak suka sama rakyat yang suka ngelunjak. Jadi yang kecil ngelunjak, yang besar itu congkak. Ya, itu absurdnya moral itu di situ. Yang besar itu mengendaki dipuji, disembah, harus setiap orang harus lembah manah. Ya poin itu memang harus diajarkan sih. Tetapi rakyat juga yang disebut melunjak tadi itu sama sekali nggak suka sama pejabat yang ini ya, atau orang-orang besar ya. Dan saya memang punya pengalaman ketemu dengan para orang besar ya. Ya saya menemukan banyak yang sombong, yang congkak. Terus kemudian sahabat saya goris, wah saya nggak tega kalau Pak Toro diperlakukan semacam itu. Sombong sekali dia itu. Terus saya katakan nggak usah, nggak apa-apa. Ya memang dia sebagai orang yang sedang butuh itu kan seharusnya memandang orang-orang yang berada di depannya itu orang penting. Itu kecenderungannya orang congkak begitu ya. Lalu saya mengatakan juga, ini untuk refleksi bagi saya bahwa saya ini ya bukan siapa-siapa. Saya ini tidak penting bagi orang-orang besar itu ya. Nah ini tentu sisi ajaran moral itu ya. Dan ya sekali lagi moral itu sesuatu yang sangat abstrak kecuali ya itu jujur ya. Kejujuran itu moral yang menurut saya universal. Entah orang kecil atau rakyat jelata atau orang besar ya jujur itu menjadi landasan bagi siapapun. Tetapi saya selalu mengatakan bahwa kejujuran itu atau moral apapun itu jangan sampai digunakan sebagai alat untuk mengadili, untuk menghakimi orang lain. Karena kalau kita belajar pada Friedrich Nietzsche gitu ya, itu moral itu ya menjadi bagian dari ini ya, the will to power. Ya, jadi hasrat untuk berkuasa. Siapapun yang mengekspresikan moral itu artinya mengatakan bahwa dirinya itu bermoral, dan lalu orang lain itu dianggap tidak bermoral. Dan itu absurdnya bahwa moral itu tidak bebas kepentingan
Dan orang-orang yang berbicara moral di hadapan publik, di hadapan orang banyak, itu sedang menunjukkan tentang hasrat untuk berkuasa, atau the will to power. Sekurang-kurangnya bagaimana omongannya itu bisa berpengaruh bagi orang banyak, diikuti orang banyak. Kalau misalnya aristokrat berbicara, orang harus lembah manah, orang harus rendah hati, orang harus sopan, orang harus menunduk dan sebagainya, itu artinya dalam rangka mereka itu sedang menundukkan orang banyak supaya tunduk pada aristokrat itu, ya. Dan itu apa ya, sekali lagi ini nggak menarik sebenarnya kalau bicara moral itu. Dan banyak hal yang sebenarnya mengandung nilai itu direduksi menjadi moral. Kita ngomong tentang kemakmuran gitu ya, tetapi direduksi menjadi moralitas penanggulangan kemiskinan. Nanti itu nggak menarik juga. Dan kemiskinan itu lalu digunakan untuk tadi, kekuasaan tadi, the will to power, untuk menandai orang-orang miskin. Dan karena mereka orang-orang itu bermoral, lalu gimana caranya membantu orang-orang itu, baik itu melalui pendekatan pribadi maupun pendekatan kelembagaan, kebijakan, program pembangunan dan sebagainya, itu diarahkan untuk membantu. Dan nanti ini supaya ada konstruksi, pejabat itu baik, itu bermoral, itu budiman atau benevolent dan sebagainya. Dan atas ganti dari benevolensi atau kemurahan hati dan sebagainya, moral yang sangat baik, yang sangat budiman ini, itu disambut dengan tadi ya, dengan jangan lunjak, jangan ya, orang harus harus rendah hati, harus sopan santun, harus tunduk dan sebagainya. Jadi sekali lagi ini nggak menarik kita bicara moral itu, kecuali ya gunakan moral, simpanlah moral untuk diri Anda sendiri.